ada satu ide yang aku mau share hari ini, yaitu tentang bagaimana cara kita menyikapi atau perilaku yang sebaiknya kita lakukan agar orang lain respect dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita tawarkan, dengan apa yang sedang kita lakukan. Sebenarnya ini kaitannya lebih erat sama sales, sama bikin konten, sama marketing, atau ya paling mudah adalah berhubungan dengan klien. Karena menurutku ini penting banget untuk dilakukan semua orang. Kalau kamu mau menerapkannya dalam kehidupan bersosial itu nggak masalah. Mau kamu menerapkannya dengan temanmu, dengan keluargamu itu sangat-sangat nggak masalah. Karena dengan kamu menerapkan hal ini, orang tuh lebih, ya itu tadi, lebih respect, lebih menghargai dengan apa yang sedang kita omongan, sedang kita lakukan. Yaitu aku bikin istilahnya dalam bahasa Inggris sih. Nanti kita sama-sama terjemahkan dan kita bahas apa aja sih yang dimaksud dari satu ide dan satu istilah ini. Istilahnya yaitu be big so people respect you are big. Aku ulangi sekali lagi ya. Be big so people respect you are big. Ya, yeah. Kalau diartikan berarti jadilah besar sehingga orang lain menghargai kamu adalah orang besar. Be big so people respect you are big. Jadilah besar sehingga orang lain menghargai bahwa kamu adalah orang yang besar. Nah itu terjemahnya gitu teman-teman. Jadi kalau di perilaku ini, sikap ini, atau istilah ini, sebenarnya ada dua hal yang mau aku highlight. Yang pertama adalah tentang kejujuran, yang kedua adalah tentang setting boundaries, atau menetapkan batasan-batasan. Kita bahas dari yang pertama dulu. Aku mau bahas dari contoh nyatanya aja lah. Jadi, bulan lalu, aku baru aja membuka spot untuk one on one. Jadi buat kamu yang belum tahu, one on one adalah sesi di mana aku berdiskusi satu lawan satu dengan klien yang biasanya akan membahas apa aja keresahannya, terus mapping apa yang penting untuk dilakukan dan yang nggak penting yang bisa dihapus. Biasanya one on one kurang lebih kayak gitu, dan sehingga orang tuh tahu kedepannya aku harus ngapain. Nah kurang lebih kayak gitulah. Di bulan lalu ini aku membuka spot satu spot untuk online-nya ya, satu spot untuk online. Aku umumin tuh di newsletter. Terus ternyata dalam kurung waktu kurang dari 24 jam ada satu orang yang langsung booking spotnya. Iya, langsung booking spotnya hari itu, langsung bayar, langsung ya udah, spot udah terisi, slotnya udah terisi. Tapi di kemudian hari ada satu orang yang ternyata ngontak aku juga. Katanya dia mau masuk. Tapi karena kebetulan di waktu itu udah ada yang masuk dan aku udah sampaikan sebelumnya kalau di bulan lalu aku cuma buka satu spot dan udah terisi, ya udah. Makanya aku tolak tawaran tersebut. Padahal kalau misal itu orang jadi mau bayar, calon kayaknya mau bayar, itu ya uangnya lumayan ya. Tapi yang aku mau highlight di sini adalah kejujurannya. Kan banyak ya kreator-kreator di luar sana yang bilang besok harga naik, harus check out dari ini. Itu kan banyak ya yang kayak gitu. Tapi setelah dicek keesokan harinya, ternyata harganya masih sama. Masih sama-sama diskon. Nah, menurutku hal kayak gitu tuh yang mulai dihilangkan ya. Coba kita sebagai kreator bersikap untuk jujur lah dengan apa yang sedang kita kerjakan, sehingga orang lain ketika melihatnya itu juga respect. Oh, ternyata orang ini jujur mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah dia percayai. Nah, itu penting ya. Sehingga baik lagi, sehingga kepercayaan itu perlahan bisa tumbuh. Dan ketika kepercayaan tumbuh, ketika aku buka spot lagi untuk one on one, orang lebih menghargai hal tersebut. Entah itu mau lebih cepat untuk bayar, entah itu mau beneran di skip dulu untuk hari itu karena memang nggak sanggup, atau yang ketiga menanti-nantikan, semisal spotnya udah penuh, menanti-nantikan spot selanjutnya agar bisa jadi yang pertama masuk. Nah itu kurang lebih kayak gitu. Itu adalah gambaran dari kejujuran ya. Kejujuran itu penting dan ini bisa diterapkan di segala aspek lah. Misal kamu adalah orang yang suka bikin janji-janji gitu. Nah itu sebaiknya kamu tepati juga janjinya.
Jangan cuma kamu janji ini ternyata nggak ditepati. Ya memang bagi sebagian orang ada yang dengan mudah ngomongin omongan gitu dengan mudah ya, tinggal ceplos-ceplos aja, tapi lupa akan hal tersebut itu berdampak dengan orang lain. Nah, sebaiknya kamu jangan kayak gitu. Itu yang pertama, tentang kejujuran. Yang kedua adalah setting boundaries. Nah, setting boundaries ini penting, penting juga, karena bagi aku pernah ada di fase menjadi orang yang diinjak-injak ya. Menjadi orang yang gampang disuruh-suruh, ini itu iya, ini itu mau. Itu pernah ada di fase itu. Dan fase itu sebenarnya fase-fase ya, terburukku lah. Ini sempat aku ceritain di newsletter sih sebenarnya, tapi kalau kamu mau tahu lebih lengkapnya ya masuk aja di newsletter, gabung aja, ada di link di deskripsi, itu gratis. Jadi setting boundaries ini contohnya ketika aku berhadapan dengan klien, pasti kan ada juga klien yang bilang, misal aku udah ngasih invoice nih, misal aku udah kasih harga, ternyata kliennya bilang, oh sebentar ya, aku pikir-pikir dulu, tak tanya suamiku dulu, tak tanya istriku dulu. Itu kan adalah hal yang kemungkinan yang diri kita tuh juga, duh gimana ya, ini iya atau enggak ya, ini masih kemungkinan nih. Nah, daripada mikir kayak gitu, kita set boundaries aja. Jadi kalau kamu misal nggak pengen bekerja sama aku, ya nggak masalah. Kamu tinggal bilang enggak dulu, atau iya, ya iya sekalian. Jadi tidak ada kemungkinan-kemungkinan. Jadi kalau kamu iya, yuk kita lanjut jalan sama-sama. Kalau enggak, ya udah. Apa yang ada di daftarku ini, yang udah aku pelajari selama ini tentang kamu, ya udah aku tutup dulu bukunya. Simple. Jadi energi energi kita juga terjaga dengan baik. Contoh pertama. Contoh keduanya adalah setting boundaries adalah menolak hal yang kita nggak percayai. Maksudnya gimana tuh? Jadi misal ya, contohnya aja, ini aku mencoba untuk menggambarkannya supaya lebih grounded. Jadi misal hari ini kamu diajak untuk nongkrong, padahal ya kamu suka untuk nongkrong, tapi kamu punya tanggung jawab untuk bekerja dulu di malam hari gitu misalnya. Dalam hari kamu bekerja, ketemu sama klien gitu, ya kamu juga harus berani untuk berkata tidak. Setting boundaries itu. Jadi kalau kamu berada di kemungkinan juga, kalau tadi kan di sisi klien ya yang dibutuhkan untuk jawabannya, nah di sini sebaliknya kamu juga ada di posisi itu juga, ya makanya kamu bilang kalau iya iya, kalau enggak. Tapi kamu harus tahu dulu prioritasnya apa, dan apa yang kamu percaya ini juga penting. Nah, itu dia idenya tentang be big so people respect you are big. Karena kalau kita udah bisa jujur, kita udah bisa setting boundaries, orang tuh ya bakal bisa lebih respect dengan apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan. Dan aku mau bahas ini tuh karena kebanyakan orang tuh mikir ya, dia merasa dirinya tuh rendah di mata orang lain. Kan banyak ya orang kayak gitu, wah aku nggak pantas deh kalau dapetin sekian juta dalam waktu sebulan, orang aku aja nggak lulus kuliah, ya misal kayak gitu, wah aku nggak pantas deh untuk bisa masuk ke dalam circlemu, lawang aja aku orangnya bau, orangnya nggak bisa berdandan, orangnya nggak bisa berpakaian dengan rapi. Itu kan cuma batasi diri aja ya. Dan pembatasan diri ini juga kadang jadi penghambat. Jadi kalau kamu memang mau menjadi orang yang besar, ya udah kamu berperilakulah seperti orang yang besar. Kayak tadi contohnya tentang kejujuran tadi ya. Ketika kejujuran ini ditinggikan, contohnya aku tadi tentang spot yang udah terisi, aku bilang ya udah ini udah penuh, kamu nggak bisa untuk masuk lagi karena ini udah janjiku, janji bulan ini adalah satu spot aja. Ya udah itu selesai sampai di situ. Jadi orang yang lebih menghargai bahwa kamu adalah orang yang jujur, berintegritas dengan apa yang kamu omongin. Dan hal-hal kayak gini harus dimulai dari kejujuran ya. Misal kamu tidak pantas untuk menggapai hal tersebut, yaitu dikurang-kurangin. Kamu balik lagi ya yang tadi yang istilah awalnya, be big so people respect you are big. Itu adalah hal terpentingnya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Ini adalah video yang udah lama ya aku nggak bikin video.
Semoga ini bisa dicerna dengan baik. Aku nggak pakai skrip, cuma aku kepikiran aja step-stepnya kayak gitu. Kalau kamu punya tambahan apalagi, kamu bisa tulis di kolom komentar. Oh iya, buat kamu yang suka dengan insight-insight kayak gini, mungkin kamu suka sama newsletterku juga. Jadi newsletter ini adalah sebuah konten tulisan panjang yang biasanya aku share langsung di emailmu, mendarat langsung di emailmu. Jadi kamu kalau buka HP, langsung buka email, ya langsung bisa dibaca. Langsung aja, kalau kamu mau gabung gratis, linknya ada di deskripsi. Oke, segitu dulu video kali ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya.